Menjadi gembala umat yang benar di mata Allah. Refleksi pagi 876. Orang-orang Farisi menganggap diri sebagai gembala Israel dengan segala aturan Tauratnya. Bagaimana pandangan Yesus tentang orang Farisi itu? Mari lihat teguran Kristus di Yohanes 10 ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Saudara-saudara, orang Farisi menganggap diri sebagai penuntun umat yang membimbing umat melalui pintu kebenaran mereka sendiri dan bukan kebenaran Allah. Di mata Allah, mereka bukan penuntun umat atau gembala umat, tetapi mereka adalah pencuri dan perampok. Saudara-saudara, menjadi gembala umat Allah tentulah harus dilakukan menurut apa yang benar di mata Allah dan bukan benar di mata sendiri. Seperti halnya orang Farisi, sampai sekarang juga banyak orang yang mengaku sebagai gembala umat, tetapi mereka sebenarnya hanya mengejar kepentingan diri semata. Tak heran, ada saja gembala umat yang akhirnya didapati suka memperkaya diri, gemar kejar kuasa, dan bermoralitas rendah. Inilah pencuri dan perampok umat Tuhan. Oleh sebab itu, wahai gembala umat, tetaplah setia mendengar peringatan Kristus dan menjadi gembala umat yang berkenan di mata Allah. Tetaplah menjadi gembala umat yang masuk melalui pintu kebenaran Allah dan bukan kebenaran diri sendiri. Membangun relasi yang benar. Refleksi pagi 877. Bagaimana gambaran Yesus Kristus tentang relasi yang semestinya terjadi antara pimpinan jemaat dan umatnya? Ini gambaran Yesus di Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Untuk Dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudara-saudara, umat yang benar tentu akan mengenal suara dari gembalanya. Gembala umat yang baik haruslah memperhatikan domba-dombanya seperti juga Kristus memperhatikan umatnya. Relasi seperti inilah yang seharusnya terjadi di jemaat Tuhan. Saudara-saudara, gambaran yang disampaikan Kristus tentang gembala yang baik itu merupakan tantangan yang besar untuk gereja masa kini. Dengan kehidupan yang semakin individualistik dan bebas, ada saja pimpinan umat yang kemudian menganggap posisi hamba Tuhan atau pimpinan umat itu sebagai sekedar profesi penunjang hidup. Ketersediaan informasi yang bebas di suasana demokratis juga bisa menyebabkan umat Tuhan untuk lebih mudah menyimpang dari jalan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita semua belajar membangun relasi yang benar seperti yang diajarkan Kristus dan terus bersama-sama berpegang teguh pada Kristus, Sang Gembala Agung kita. Di dalam tuntunan Roh Kudus, mari kita bangun jemaatnya.
belajar mendengar suara yang benar. Refleksi pagi 878. Bagaimana gambaran Kristus tentang sikap yang seharusnya ada pada umat Tuhan dalam menghadapi ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip dunia yang menyesatkan? Mari lihat gambaran Kristus di Yohanes 10 ayat 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Saudara-saudara, umat Tuhan seharusnya dapat membedakan mana suara yang benar dan mana suara yang menyesatkan. Kemampuan membeda-bedakan mana yang benar dan mana yang salah ini ada karena umat Tuhan sungguh-sungguh melatih telinganya dari hari ke hari untuk mendengar suara yang benar dari Sang Gembala, sehingga bila ada suara yang lain, umat Tuhan harus cepat menghindar. Saudara-saudara, dalam era informasi masa kini, banyak sekali suara-suara yang ditawarkan dan ingin didengar, baik itu dari media sosial, iklan, televisi, maupun banyak sarana lainnya. Semuanya itu berlomba-lomba untuk mempengaruhi iman umat Tuhan. Sayangnya, gereja Tuhan seringkali tidak siap dengan segala gempuran tersebut, sehingga ada saja gereja yang kemudian ikut larut dalam arus dunia tersebut. Oleh sebab itu, gereja Tuhan harus memperkuat pembinaan umat Tuhan, supaya umat Tuhan mampu untuk membedakan mana suara yang benar dan mana suara yang harus dijauhi. Dasar firman Tuhan yang teguh dalam persekutuan yang erat dan sehat haruslah dikembangkan. Marilah kita perjuangkan bersama. Tidak bertumpu pada kemampuan berpikir semata. Refleksi pagi 879. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang gembala baik yang memperhatikan domba-dombanya sebagai sebuah teguran bagi orang-orang Farisi yang digambarkan sebagai pencuri dan perampok yang masuk dengan melompati tembok kandang. Apakah orang Farisi mengerti perumpamaan ini? Mari lihat Yohanes 10 ayat 6. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Saudara-saudara, walaupun orang Farisi adalah kaum terdidik, mereka tidak memahami maksud Kristus. Melalui intelektualitas yang diterangi Roh Kudus sajalah orang percaya dapat memahami maksud serta rencana Allah dalam kehidupan. Saudara-saudara, secara umum kemampuan berpikir atau intelektualitas memang akan berkembang melalui pendidikan. Masalahnya, dalam mendalami maksud Tuhan di Alkitab, ada orang yang mencoba mengandalkan kemampuan berpikir semata. Ini tidaklah cukup. Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Roh Allah. Oleh sebab itu, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk memahami maksud Allah itu. Janganlah kita sekali-kali hanya mengandalkan kemampuan berpikir kita semata. Janganlah kita menjadi sombong dan merasa mampu karena segala gelar akademis yang telah kita dapatkan. Marilah kita dengan rendah hati menundukkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam kita belajar memahami firman. Ayolah.
Terus memberitakan Kristus. Refleksi pagi 880. Teguran apa yang disampaikan Yesus kepada orang-orang Farisi yang tidak suka kepadanya? Ini teguran Yesus di Yohanes 10 ayat 7 dan 8. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saudara-saudara, orang-orang Farisi digambarkan Yesus sebagai pencuri dan perampok karena mereka mau mengajak domba-domba, yaitu orang Israel, untuk tidak mempercayai Yesus Kristus. Setiap gembala umat yang benar haruslah menolong umatnya untuk melewati pintu iman pada Yesus Kristus. Karena tanpa iman pada Yesus Kristus, mereka bukanlah orang Kristen yang sesungguhnya. Saudara-saudara, setiap gembala umat adalah hamba Allah yang mempunyai tugas utama, yaitu membawa setiap domba gembalaannya untuk masuk melewati pintu iman pada Yesus Kristus. Tanpa iman pada Yesus Kristus, tidak ada kekristenan. Oleh sebab itu, setiap orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, siapapun dia, haruslah mengupayakan untuk memberitakan Kristus dan karya keselamatan Allah sampai semua domba gembalaannya beriman pada Yesus Kristus. Hanya saja sayangnya, ada saja gembala umat yang lalai untuk memberitakan Kristus karena adanya berbagai macam ambisi yang tidak sehat. Bila Kristus tidak lagi diberitakan dan diimani, kekristenan pasti memudar. Jadi, marilah kita tetap memberitakan dan beriman pada Yesus Kristus. Kristus sebagai pusat berita umat. Refleksi pagi 881. Apa yang dijanjikan Yesus Kristus pada mereka yang beriman kepadanya? Mari dengar janji Kristus di Yohanes 10 ayat 9 dan 10. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara, percaya pada Yesus Kristus adalah pintu iman untuk memperoleh janji kelimpahan dari Allah. Bila ada orang yang membawa umat Tuhan tanpa melalui pintu iman ini, maka mereka harus dihindari, karena mereka pasti akan merusak dan membinasakan umat Tuhan dengan segala ambisi dan ulahnya. Saudara-saudara, dengan segala tawaran dunia yang menggiurkan hati, gembala umat Tuhan bisa saja lalai dan lupa akan tugasnya guna menuntun umat untuk mengenal Kristus dengan benar. Umat bisa saja tidak lagi diajak untuk mengimani Kristus, tetapi justru mereka diajak untuk fokus kepada hal-hal lain, seperti misalnya isu sosial politik yang sedang tren, dorongan menggapai sukses dunia untuk kaya, atau nasihat etis semata. Kristus tidaklah lagi diberitakan supaya diimani umat. Ini tentulah harus dihindari. Kristus haruslah terus menjadi pusat pemberitaan bagi setiap gembala umat, karena melalui Yesus Kristus sajalah orang percaya dapat benar-benar hidup dan mendapatkan anugerah kelimpahan yang sejati. Ayo, beritakan Kristus.
Menghindari sikap gembala upahan. Refleksi pagi 882. Sikap seperti apa yang diteladankan Kristus bagi setiap gembala umat yang ada di Yohanes 10 ayat 11 sampai 13? Ini dia. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Saudara-saudara, Yesus adalah gembala yang baik, yang mengasihi dan mau berkorban demi domba-domba miliknya. Kalau gembala upahan saja, pastilah sikapnya hanya mencari kepentingan diri semata. Saudara-saudara, setiap gembala umat haruslah mawas diri tentang sikap seperti apa yang ada pada dirinya. Apakah dia seorang gembala yang baik, atau dia hanya seorang gembala upahan yang hanya mengejar kelimpahan uang semata? Peringatan keras dari Yesus Kristus tentang gembala upahan ini patutlah diwaspadai dan dihindari. Janganlah demi keuntungan finansial seorang gembala dan pemimpin umat memanipulasi umat Tuhan untuk mengejar kepentingan pribadi. Teladanilah Tuhan Yesus, Sang Gembala yang baik itu, yang mau mengasihi dan memperhatikan domba-dombanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya untuk mereka. Di dalam meneladani Kristus inilah umat Tuhan akan dibangun untuk menjadi berkat bagi semua.